Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat sehat, semangat belajar. Bapak ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru SMA Swasta Nur Azizi Tanjung Merawa tahun pelajaran 2021-2022. Ananda peserta masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS secara daring SMA Swasta Nur Azizi Tanjung Merawa tahun 2021. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Beni Muharam dalam materi pengenalan kurikulum 2013 di SMA Swasta Nur Azizi Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Nah, pengenalan kurikulum 2013 di SMA Swasta Nur Azizi Tanjung Merawa akan kita bahas sebagai berikut. Kita bahas yuk. Kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum yang disempurnakan dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 7 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. SMA Swasta Nur Azizi Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu dari satuan pendidikan pelaksana kurikulum 2013 dari tahun 2013 sampai dengan tahun pelajaran yang sekarang ini. Pada pelaksanaan kurikulum 2013 memerlukan daya dukung berupa ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Sarana yang meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, perangkat multimedia, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan, serta maksimal. Alhamdulillah, semua daya dukung tersebut di SMA Swasta Nur Azizi Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang kita cintai, sekolah yang bersih, disiplin, dan terakreditasi A ini semuanya ada dan terfasilitasi dengan sangat baik. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Kita bahas satu persatu yuk. Ayo. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum ini, pada jenjang SMA memiliki bobot pengetahuan 80% dan 20% aspek karakter. Pada kurikulum 2013, memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek, sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal secara lisan. Dari segi aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat, dan dalam sebuah lembaran nilai dan diambil oleh diri masing-masing siswa.
Nah, Ananda sekalian, struktur kurikulum 2013 SMA Swasta Nur Azizi Tanjung Merawa. Nah, di dalam kurikulum 2013 untuk ada 2 peminatan. Yang pertama yaitu program peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam dan program peminatan ilmu pengetahuan sosial. Nah, untuk mata pelajaran sendiri terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama, kelompok umum. Nah, kelompok umum ini ada pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ya, ada bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Untuk program peminatan MIPA dan IPS, untuk kelompok A umum ini semuanya sama. Pendidikan agama dan budi pekerti di kelas 10, kelas 11, kelas 12 sama-sama 3 jam pelajaran. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di kelas 10, kelas 11, kelas 12 masing-masing 2 jam pelajaran. Untuk bahasa Indonesia di situ di kelas 10, kelas 11, kelas 12 4 jam pelajaran. Matematika kelas 10, 11, 12 4 jam pelajaran. Sejarah Indonesia nanti di kelas 10, kelas 11, kelas 12 sama-sama 2 jam pelajaran. Untuk bahasa Inggris di kelas 10, kelas 11, kelas 12 sama-sama 2 pelajaran. Berarti Ananda untuk mata pelajaran kelompok A umum di semua program peminatan sama dan di semua tingkatan kelas 10, kelas 11, kelas 12 sama bebannya, jumlah jam pelajarannya. Selanjutnya Ananda, ada lagi kelompok B umum. Kelompok B umum ini ada mata pelajaran seni budaya, ada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, ada juga prakarya dan kewirausahaan. Nah, untuk mata pelajaran seni budaya, di kelas 10, 11, 12, masing-masing 2 jam pelajaran. Untuk pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, kelas 11, kelas 2, kelas 10, 11, 12, masing-masing 3 jam pelajaran. Untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, kelas 10, 11, 12, 2 jam pelajaran. Artinya sama, kelompok B umum di semua program peminatan dan di semua tingkatan kelas 10, kelas 11, kelas 12, bobot jam pelajarannya sama. Selanjutnya ada kelompok C, peminatan untuk matematika dan ilmu pengetahuan alam. Apa saja mata pelajarannya? Matematika, biologi, fisika, kimia. Nah, Ananda, kita lihat di sini. Untuk mata pelajaran matematika peminatan, di kelas 10 itu 3 jam pelajaran. Nanti ketika Ananda kelas 11 dan kelas 12 menjadi 4 jam pelajaran. Untuk mata pelajaran biologi, di kelas 10, 3 jam pelajaran, di kelas 11, 12 nanti 4 jam pelajaran. Begitu juga dengan mata pelajaran fisika. Ya, fisika ini nanti di kelas 10 3 jam pelajaran, di kelas 11 dan kelas 12 4 jam pelajaran. Mata pelajaran kimia di kelas 10 3 jam pelajaran. Kemudian di kelas 11 dan kelas 12 4 jam pelajaran. Itu untuk mata pelajaran program peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya, bagi Ananda yang tahun ini masuk ke dalam program peminatan ilmu pengetahuan sosial, yuk kita simak yuk mata pelajarannya apa saja. Yang pertama, geografi, sejarah. Kalau di A umum tadi sejarah Indonesia, kalau di peminatan namanya mata pelajaran sejarah. Ada ekonomi, ada sosiologi. Nah, untuk mata pelajaran geografi, di kelas 10, 3 jam pelajaran. Di kelas 11 dan 12, 4 jam pelajaran. Untuk sejarah, kelas 10, 3 jam pelajaran. Kelas 11, 12, 4 jam pelajaran. Untuk mata pelajaran ekonomi,
Kelas 10 3 jam pelajaran, kelas 11 12 4 jam pelajaran. Begitu juga dengan mata pelajaran sosiologi. Nah, di sosiologi itu nanti kelas 10 3 jam pelajaran, kelas 11 12 4 jam pelajaran. Jadi Ananda yang memilih program peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam juga dengan program peminatan ilmu pengetahuan sosial di kelas 10 itu mata pelajarannya beban jam pelajarannya itu 3 jam pelajaran. Nanti ketika Ananda naik kelas 11, kelas 12, nanti jadinya 4 jam pelajaran. Nah, di SMA Swasta Nur Azizi Tanjung Morawa ada kelompok mata pelajaran lintas minat. Lintas minat itu seperti ini. Jadi, siswa-siswi yang memilih program peminatannya matematika dan ilmu pengetahuan alam boleh belajar ada mata pelajaran yang program IPS-nya bisa dipelajari. Nah, gitu dia. Untuk siswa-siswi yang memilih program peminatan ilmu pengetahuan sosial bisa belajar satu mata pelajaran dari program matematika dan ilmu pengetahuan alam. Yuk kita simak seperti ini langsung saja. Kelompok lintas minat untuk Ananda yang program peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, di situ nanti ada mata pelajaran ekonomi. Ekonomi itu hanya ada di kelas 10, 3 jam pelajaran. Nah, nanti dan satu laginya ada bahasa Jepang, 3 jam pelajaran. Tetapi Ananda nanti di kelas 11 dan kelas 12 hanya mempelajari mata pelajaran lintas minatnya itu bahasa Jepang saja. Di kelas 11 4 jam pelajaran, di kelas 12 4 jam pelajaran. Nah, bagaimana dengan Ananda yang memilih program peminatan ilmu pengetahuan sosial? Nah, untuk Ananda yang memilih program peminatan ilmu pengetahuan sosial, di situ ada mata pelajaran fisika yang dipelajari di kelas 10, 3 jam pelajaran. Nah, bahasa Jepangnya nanti kelas 10 3 jam pelajaran. Kelas 11 dan kelas 12, Ananda yang program peminatan ilmu pengetahuan sosial akan mempelajari mata pelajaran lintas minatnya hanya bahasa Jepang. Kelas 11 4 jam pelajaran, kelas 12 4 jam pelajaran. Jadi untuk apapun program peminatannya, ya, apapun program peminatannya yang Ananda pilih untuk mata pelajaran kelompok A umum dan B umum semuanya sama, juga mempelajari. Untuk lintas minatnya sama, juga mempelajari. Hanya bedanya tadi di MIPA ada ekonomi, di IPS ada fisika, dan masing-masing ada bahasa Jepang. Hanya yang membedakan di mata pelajaran kelompok program peminatannya. Di kelas 10 semuanya 3 jam, kelas 11 dan 12 4 jam pelajaran. Jadi, satu lagi kesimpulannya. Untuk Ananda yang memilih program peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam akan mempelajari matematika sebanyak 7 jam pelajaran. Nah, 4 jam di matematika umum, 3 jam di matematika peminatan. Nanti di kelas 11 dan 12, 4 jam matematika umum, 4 jam matematika peminatan. Total 8 jam pelajaran. Ih, serem. Enggak juga ya, karena sudah pilihan program peminatan yang diminati oleh Ananda. Untuk Ananda yang program peminatannya ilmu pengetahuan sosial akan mempelajari sejarah 5 jam. 2 jam untuk sejarah Indonesia, 3 jam untuk sejarah. Ini adalah 2 mata pelajaran yang berbeda, walaupun nanti gurunya sama. Nanti di kelas 11 dan 12 menjadi 6 jam pelajaran. 2 jam sejarah Indonesia, 4 jam sejarah peminatan. 2 mata pelajaran yang berbeda, walaupun nanti gurunya sama. Jadi Ananda semua
struktur kurikulum 2013 SMA swasta Nur Azizi Tanjung Morawa, jumlah jam yang harus Ananda pelajari selama kelas 10 adalah 42 jam per minggu. Kelas 11, 44 jam per minggu. Kelas 12, 44 jam per minggu. Oke, sudah sedikit paham ya. Bapak rasa dengan beberapa penjelasan tadi, mudah-mudahan Ananda bisa lebih memahami tentang kurikulum 2013 di SMA swasta Nur Azizi Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Semoga kita kembali bisa bertatap muka. Mari sama-sama kita doakan agar pandemi COVID-19 ini segera mari sama-sama kita doakan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu, dan mari sama-sama kita berkomitmen lebih berdisiplin menjalankan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, karena siswa di seluruh Indonesia sudah rindu untuk hadir ke sekolah, belajar, dan bercanda dengan temannya, dan guru di Indonesia juga sudah rindu untuk mengajar siswa-siswinya. Ini saja yang Bapak dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.